Selamat datang di channel Kaiden Harvey. Film horor kali ini sedikit agak sadis dan menyeramkan, menceritakan seorang anak yang menemukan piringan hitam dan buku kematian. Yang membangkitkan iblis membuat semua penghuni di lantai yang sama tewas. Bagaimana Beth akan mengakhiri masalah ini? Mari kita saksikan film Evil Dead Rise bersama-sama. Akan lebih seru jika kalian menonton di malam hari. Sebelumnya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, like dan share. Dukungan kalian sangat berharga untuk kami. Baiklah, silahkan menikmati. Cerita diawali dengan seorang gadis sedang menikmati harinya di sebuah danau. Tiba-tiba sebuah drone mendekatinya, membuatnya terkejut. Caleb yang bermain dan tertawa melihatnya berkata, "Kau harus melihat ekspresimu saat terkejut." Gadis itu kembali ke villa dan menemui sepupunya Jessica dan bertanya bagaimana keadaannya, tapi tidak dijawab. Dia bertanya, "Apa boleh aku membawa mobilmu dan pergi bersama pacar barumu?" Tetap Jessica diam. Lalu dia duduk membaca buku, dan berkata, "Sebaiknya kau bangun setengah jam lagi, atau kau kutenggelamkan, dasar manusia tanpa otak." Tiba-tiba Jessica duduk dan berkata sebuah kalimat yang sama persis ada di dalam bukunya. Itu membuatnya menjadi ketakutan dan menyuruh Jessica diam. Lalu Jessica terjatuh dari ranjang, dia mendekati Jessica untuk melihatnya. Tiba-tiba Jessica seperti kejang dan mengeluarkan cairan dari mulutnya, lalu tidak sadarkan diri. Dia mencoba mendengarkan detak jantungnya apa masih hidup, tapi langsung dicekik lehernya dan berkata siapa manusia tanpa otak, kemudian menarik rambutnya yang membuat kulit kepalanya lepas. Lalu dia berlari menghampiri Caleb, dan Caleb terkejut melihatnya dan bertanya apa yang terjadi. Jessica datang dan memegang drone dan tersenyum kepada Caleb dan melukai wajahnya dengan baling-baling drone, kemudian terjatuh di danau. Caleb melihatnya langsung menolong Jessica, tapi tiba-tiba dia terbunuh di dalam danau, dan kepalanya terlempar ke arah gadis itu. Jessica tiba-tiba muncul dari danau. Selamat datang di Evil Dead Rise. Kembali ke satu hari sebelumnya, di sebuah apartemen tua, Ellie dan anak-anaknya tinggal di sana. Anak tertua Brit mencari kaosnya karena akan ikut demo buruh besok. Ibunya hanya berkata jangan pergi demo sendirian, sedangkan anak kedua Dani sedang memainkan musik dengan keras. Yang paling kecil sibuk dengan dunianya sendiri. Saat anak-anak berada di kamar Dani, bel berbunyi kemudian ibunya membukakan pintu, ternyata tidak ada orang. Beth tiba-tiba muncul memberikan kejutan kepada kakaknya. Ditanya apa kau sudah tidur? Wajahmu seperti ibu, kata Ellie. Lebih mirip pembalut timpal Beth. Ellie berkata, bangunan ini sudah rusak, gedung ini akan diruntuhkan sebulan lagi, dan kami akan pindah. Beth berkata, kau bercanda, apa sudah cari tempat baru? Saat bertemu dengan keponakannya, anak-anak bertanya bagaimana Bangkok, apa keren, dan banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada Beth. Beth bertanya kepada Cassie, siapa temanmu, melihat ke bonekanya. Dijawab namanya Stephanie. Kenapa dengan bonekamu? Tanya Beth. Kata Dani dulunya, gedung ini adalah bank, lalu ada kasir ketahuan mencuri dan gantung diri. Jika kau jalan ada koin di saku, arwahnya akan dengar suaranya, lalu akan menakutimu agar dia bisa ambil semua uangmu, kata Cassie. Beth berkata, kalau hantu itu tidak ada, aku cuma percaya apa yang kulihat, lalu memberikan gelang kepada Cassie, untuk cewek jagoan. Lalu memberitahukan kepada ibunya, kalau dia mendapatkan hadiah. Ibunya berkata, jangan pengaruhi dia ke dunia grupimu. Apa itu grupi? Tanya Cassie, itu julukan kesukaan ibumu untukku. Jawab Beth, lalu dia mengeluarkan hadiah dari ayah mereka. Beth melihat semua anak-anak hanya diam, dan bertanya ada apa Ellie. Ibunya menyuruh Dani membawa adik-adiknya pergi membeli pizza, lalu mereka semua pergi. Ellie berkata, hanya tidak memahami semua ini, kalau suaminya percaya dengan bayar tunjangan anak sama dengan mengasuh bersama dari jauh. Beth bertanya, kenapa tidak cerita, aku akan langsung terbang naik pesawat dan membantumu mengatasi ini. Tapi Ellie berkata sudah menelponmu 2 kali, pertama saat dia bilang mau pergi, kedua di malam dia pergi, dan itu 2,5 bulan lalu Beth meminta maaf, kau tahu saat aku berpergian, aku sangat fokus dan mencoba menjadi kepala teknisi sekarang, dan jika berhasil aku wanita pertama di kruku. Jadi kumohon Ellie, kita perlu membahas ini baik-baik. Ellie hanya menjawab, kau bisa tidur di sofa malam ini, aku harus berkemas dan pindah. Beth mendengar pesan apa yang dikirim Ellie, dan merasa bersalah, dan Ellie melihatnya dan berkata kalau aku tak menyalahkanmu. Kenapa denganmu Beth? Tanya Ellie. Dijawabnya kalau aku mengacau lagi seperti biasanya,
dan aku butuh kau untuk membantuku cari solusi. Tiba-tiba terjadi gempa. Sedangkan anak-anak yang baru sampai di parkiran apartemen, langsung berlari dan pizza yang dibelinya jatuh. Dani tiba-tiba memanggil adiknya dan berkata ada lubang besar. Dani mencoba turun untuk melihat ke bawah. Dan? Dani kaget patung Yesus terjatuh di depannya, dan adiknya bertanya apa baik-baik saja. Aku tak apa, jawab Dani, lalu dia kembali memeriksa. Dia menemukan sebuah buku dan dibawanya. Sedangkan ibunya mengkhawatirkan anak-anaknya yang masih belum kembali, mereka tidak dapat dihubungi. Ellie meminta tolong tetangganya Gap untuk pinjami mobilnya untuk mencari mereka. Akan kuantar, kata Gap, lalu dia mengambil kunci mobilnya. Saat akan pergi mencari, anak-anaknya sudah sampai dan ibunya langsung memeluk mereka. Di kamar, Dani dan adiknya melihat buku yang ditemukan. Saat akan membuka buku itu sangat susah membuat tangan Dani terluka, dan darahnya menetes ke buku itu. Lalu buku dengan bentuk gigi itu tiba-tiba terbuka sendiri. Saat melihat isi buku itu, membuat Bridge takut dan meminta Dani menutup buku itu, tapi tak dihiraukan oleh Dani. Bridge langsung menutup buku itu dan menyuruh Dani mengembalikan buku itu sekarang, tapi Dani berkata kalau ibu tidak akan mengizinkan keluar dari pintu depan. Kalau begitu besok pagi, janji kepadaku, ucap Bridge. Dani hanya mengangguk, lalu dia kembali melihat buku itu. Sedangkan Beth menemani Casey mandi, tiba-tiba perutnya kesakitan. Casey bertanya kau tak apa, langsung memeluk tantenya. Sedangkan Dani sibuk dengan barang yang dia temukan di bawah tanah, mencoba piringan hitam untuk dinyalakan dan mendengarkan suara seorang pastor bernama Markus, yang merupakan penjaga perpustakaan, di Katedral Santo Patrick. Di dalam suara itu, Pastor Markus meminta para pastor untuk menyaksikan pembukaan artefak yang ditemukan oleh misionaris dari luar negeri. Artefak itu merupakan salah satu dari 3 jilid mitos dari Naturum Demento, buku kematian, tulisan dan gambarnya bertintakan darah. Hari ini ku minta persetujuan gereja untuk menerjemahkan misteri spiritual yang tersimpan di dalam halaman bukunya. Sedangkan suara lain berteriak, ini sesat, hancurkan. Suara kembali muncul dan berkata, ditolak oleh para tetua gereja, aku, Kenon Damien dan Pastor Hugo diam-diam menerjemahkan banyak tulisan dan simbol dari buku kematian. Halamannya berisikan ritual dan mantra kuno, yang bacaannya menyatakan memungkinkan kontak dengan kekuatan supernatural yang ada di luar lapisan tipis dunia yang kita kenal. Saat itu tanggal 24 Januari tahun 1923 Masehi, dan aku Pastor Markus sekarang mulai membaca dengan keras isi pertama dari Kebangkitan Rohani. Lalu sebuah suara berat mengatakan sesuatu, membuat Dani kaget dan berusaha mematikan alatnya tetapi tidak bisa, dan bukunya mulai membuka sendiri. Ellie berteriak minta tolong, tapi tiba-tiba dia seperti mendengar sesuatu dan menyakitinya. Lampu di gedung langsung padam. Beth berkata sepertinya hanya gedung kita yang padam, lalu Casey dan Beth mencari Ellie. Sedangkan Bridge menyalakan lilin, saat itu ibunya berdiri di pintu lalu menuju dapur. Beth, Dani dan Casey yang melihatnya mengikuti Ellie. Di dapur Ellie menyalakan kompor untuk memasak dengan pandangan kosong. Ditanya Beth ada apa, Ellie berkata, kalau aku bermimpi indah sekali, kita duduk bersama. Duduk di hutan lebat, udaranya bersih dan burung-burung berkicau merdu. Ini hari sempurna dan yang kupikirkan, aku mau membedah kalian dan masuk ke tubuh kalian agar kita bisa tetap sebagai satu keluarga yang bahagia. Lalu dia tertawa. Lalu dia menjatuhkan pancinya dan berkata aku kerasukan, lalu dia tiba-tiba merangkak. Jangan biarkan mengambil anak-anakku,
kata Ellie, lalu dia tak sadarkan diri. Beth dan Danny membawanya untuk keluar dan menyuruh Bridge membawa adiknya masuk kamar. Saat di depan lift itu terbuka tutup sendiri, lalu menyuruh lewat tangga, tapi Danny berkata kalau tangganya hilang, sedangkan mulut Ellie sudah berbusa. Beth menceritakan kalau sebelumnya dia tidak apa-apa, lalu mengoceh tak karuan dan sekarang dia mati, sedangkan Gabe mencoba menutup matanya tapi terbuka kembali. Gabe mengajak Beth untuk berdoa bersama agar Ellie beristirahat dengan damai. Pria tua berkata, kenapa dengan wajahnya, dia seperti habis dipukuli. Gabe berkata, ada tangga darurat di sisi utara gedung, aku bisa turun dari sana dan bunyikan alarm untuk cari bantuan. Dan kau harus melewati kamar 82 yang tak berpenghuni, kata pria tua itu. Gabe dan pria tua itu mencoba membuka pintu yang dikunci, lalu pria tua berkata akan mengambil senapannya dan meledakkannya, aku tidak suka terjebak. Tapi Gabe bilang beri dia waktu sebentar, semua orang sudah gelisah, jadi jangan ada senjata. Sebuah lalat keluar dari ventilasi udara. Sedangkan Beth berbicara kepada Ellie, kalau dia tidak tahu harus berbuat apa, kau yang selalu punya solusi, aku takut menghadapi anak-anakmu sekarang. Tak peduli seberapa sibuknya, kau selalu punya waktu untukku, dan aku tidak percaya tak akan pernah bicara denganmu lagi. Tiba-tiba terdengar suara Ellie dari HP, dan mengatakan, kau harus membantuku Beth, aku terbakar hidup-hidup, lalu layarnya retak. Mata Ellie dihinggapi seekor lalat, kemudian matanya berkedip, Ellie duduk, sedangkan anak-anaknya melihat dan bertanya apa dia masih hidup. Beth berkata, dia kepanasan, lalu membawanya ke bathtub untuk direndam. Bridge mencoba mengambil es batu lagi. Sedangkan tubuh Ellie memberontak dan kemudian merangkak di atas plafon, Bridge langsung membawa adiknya masuk ke kamar. Danny memanggil ibunya, tapi dia berkata kalau ibu bersama belatung sekarang, lalu mendekati mereka, tapi mereka kabur. Ellie mendekati Beth dan menusuk tangannya sampai berdarah. Bridge berteriak hentikan kepada ibunya, sedangkan Beth menyuruhnya menjauh. Itu bukan salah ibu, Bridge, apa yang terjadi pada ibu sayang? Ibu tahu? Sekarang ibu bebas dari semua parasit penghisap, kemudian melompat di atas Bridge dan mengambil bor kecil. Lalu membolongi kepalanya sendiri, ditahan oleh Bridge kemudian Ellie ingin membolongi matanya Bridge tapi langsung menghindar mengenai pipinya. Saat Ellie akan mencium Bridge, dipukul dengan kursi oleh Danny dan langsung menarik Bridge. Gabe masuk ke ruangan mereka dan memanggil Ellie, kemudian Ellie langsung menyerang Gabe dan memakan bola matanya. Ellie memuntahkan bola matanya dan masuk ke mulut temannya Bridge. Beth menyuruh anak-anak ambil lemari dan menjauh dari pintu, lalu Beth mencoba mengintip dari lubang pintu, dan melihat Ellie membunuh semuanya. Beth melihat keluar jendela dan melihat seseorang lewat, langsung berteriak tapi orang itu tidak mendengarkan teriakan Beth, tiba-tiba perutnya sakit. Sedangkan Bridge bertanya kepada Danny, ibu mirip salah satu gambar dari buku itu kan? Jawab aku Danny, teriak Bridge. Kau seharusnya tidak mencurinya, ini salahmu, teriaknya, tapi Danny berkata itu bukan salahku, mereka saling dorong, lalu langsung dipisah oleh Beth. Dan berkata, jangan saling menyalahkan. Lalu Danny ingin menunjukkan sesuatu kepada Beth. Saat menunjukkan buku itu kepada Beth, Danny juga berkata kalau aku juga mengambil ini. Ada suara pastor menyeramkan membaca bagian-bagian dari buku itu, seperti doa misterius. Bridge benar, ini semua salahku, lalu bukunya membuka sendiri. Sedangkan luka Bridge makin besar dan mengeluarkan darah dari hidung dan matanya. Dan Casey melihat ibunya lewat lubang pintu dan bernyanyi, dia bertanya kenapa denganmu Bu? Ibunya menjawab, cuma merasa sedih tentang aku dan ayahmu, tapi dia di sini sekarang,
pulang menemui kita, kami saling mencintai, kami juga menyayangimu. Bridge, saat mencoba minum, dia muntah mengeluarkan gumpalan binatang, sedangkan Ellie sedang merayu Casey untuk membuka pintu, agar mereka bisa berkumpul kembali. Saat Casey mencoba membuka pintu, tangan Ellie langsung mencekik Casey. Beth dan Danny yang mendengar langsung menolong adiknya. Ellie membentak untuk buka pintunya, dasar grupi bau. Beth membalas, kalau aku bukan grupi, dasar jalan gila, lalu menyuruh anak-anak ke kamarnya. Di kamar, Danny dan adiknya mendengar sesuatu, sedangkan Beth memeriksa dan melihat Beth sedang memakan pecahan kaca. Kau sedang apa, tanya Beth. Aku harus membunuh hewan merayap di dalam perutku. Aku tak suka ada sesuatu di perutku. Benar kan Bibi Beth, ucap Bridge sambil tertawa. Lalu saat mendekatinya, Beth menendangnya. Bridge mengejar Danny sampai kamar, lalu melihat Casey. Saat mendekati Casey, langsung tertusuk tongkat yang dipegang adiknya. Hess bertanya, apa ini mimpi buruk, yang menimpa ibu dan Bridge akan menimpa kita juga kah? Aku tak akan biarkan itu terjadi, aku janji, ucap Beth. Kau akan jadi ibu yang baik kelak, Bibi, karena kau tahu bagaimana membohongi anak-anak, kata Hess. Lalu Beth dan Danny melihat Bridge, Danny mengikatnya untuk jaga-jaga. Aku mau dengar piringan hitam itu, mungkin ada kata-kata di situ yang bisa membantu hentikan semua ini. Danny berkata, kita tak mampu memperbaiki pemutarnya, aku bisa, ucap Beth. Setelah memperbaiki pemutarnya, Beth menyuruh Danny dan adiknya menunggu di luar dan memberikan pisau kepada Danny untuk jaga-jaga. Lalu Beth mendengarkan suaranya dan menutup pintu. Sedangkan Hess bertanya, apakah Bridge akan hidup lagi seperti ibu? Tidak tahu, jawab Danny. Isi rekaman tersebut berisikan, keinginan memahami dan berkomunikasi dengan dunia lain. Kubuat rekaman terakhir dan sebagai peringatan pada siapapun nanti yang bersentuhan dengan buku berbahaya ini. Naturum Demento tak bisa dihancurkan, saat kau menemukannya, kubur dalam-dalam di brankas rahasia. Kata-kata yang kuucapkan telah melepaskan entitas iblis, iblis itu merasuki Cortez lebih dulu, dengan kekuatan kata-kata Tuhan, kami coba usir entitas busuk itu. Rekan pastor datang membantu, tapi kerasukan menyebar dengan cepat ke mereka, tanpa mantra atau alasan. Iblis ini tidak terikat oleh aturan manusia, putus asa mengakhiri kutukan ini. Ku coba membunuh yang dulunya saudaraku, ku bawa mereka ke gudang kayu dan membakarnya. Tapi mereka menari dalam kobaran api dan menikmatinya, lalu aku mengubur mayat mereka dalam tanah suci, tapi mereka bangkit kembali, membusuk dan dipenuhi amarah. Sedangkan Danny dan Hess mendengar sesuatu di atas plafon, dan dari belakang Bridge mengikuti mereka. Saat Danny melihat ke arah Hess, dia melihat Bridge di belakang, lalu mendorong adiknya dan menusuk Bridge. Bridge langsung menyerang Danny dengan menusuk lengannya, lalu Bridge memuntahkan darah ke wajah Danny dan berkata, sudah kubilang, kau harus mengembalikan buku itu Danny, lalu menusuk kembali. Dengan cepat Danny menyemprotkan gas yang membuat Bridge terbakar. Setelah sembunyi di ruang bawah tanah selama semalam, aku menyadari satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mencincang abis tubuhnya. Aku memotong, menebas dan aku gagal, aku bisa mendengar mereka di luar memohon padaku. Sekarang cuma masalah waktu sebelum aku dirasuki juga, tak ada yang bisa hentikan kekuatan iblis ini, yang bisa kau lakukan hanya lari. Beth melihat dari jendela kalau Ellie sudah di belakangnya, Ellie menekan piringan itu dan berbunyi kengerian ini tak akan berhenti sampai yang tak berdosa dihancurkan. Beth langsung menusuk leher Ellie, tiba-tiba Beth terpental keluar dan melihat Danny sudah tertusuk. Danny hanya berkata maaf kepada adiknya, lalu tewas. Iblis itu menarik Beth dan berkata akan menelan jiwamu, tiba-tiba dia mencium di bawah perut Beth dan berkata 2 jiwa, dengan tersenyum. Ellie sedang menunggu kau dan bayimu di neraka, lalu mulai mencengkram perutnya. Hess melihat gunting dan melemparkan kepada Beth, lalu ditusuknya ke wajah Ellie. Kita akan keluar dari sini, ucap Beth. Bagaimana caranya? Tanya Hess. Lalu mereka mencoba keluar dari apartemen dan melewati tangga darurat.
Saat akan menembak pintu, iblis itu kembali mengejar mereka, lalu Beth menembak mengenai kaki Ellie sampai putus. Iblis itu berkata, "Kalau Beth berusaha mengambilmu dariku, Haesi. Aku tahu kau bukan ibuku lagi," ucapnya. "Jangan pisahkan aku dari mereka, kau tidak tahu rasanya melahirkan anak ke dunia ini, Beth," ucap Ellie. Beth menembak kembali mengenai tangannya, pria tua tiba-tiba memegang kaki Beth dan berkata, "Itu senjataku, pencuri." Lalu dipukul kepalanya dengan senapan oleh Beth. "Semua orang di sini akan mati menjelang fajar, Beth," ucap iblis, dan semua mayat berkata menjelang fajar. Lalu mereka lari menuju lift. Saat sudah mulai terjebak dengan genangan darah dan di atas lift, iblis akan masuk, tiba-tiba lift terbuka dan mereka berhasil keluar. Mereka langsung berlari ke mobil dan saat terali besi akan terbuka, mobilnya tiba-tiba tidak bisa jalan, sedangkan makhluk itu sudah datang menghampiri mereka. Saat berlari melewati terali besi, Haesi berhasil ditarik iblis, dan terali besi tertutup, sedangkan Beth berusaha menghancurkan pintunya. Iblis itu akan memotong kepala Haesi, Beth langsung menembak iblis itu, Haesi langsung bersembunyi di bawah mobil. Makhluk itu melemparkan mesin pemotong ke arah Beth membuatnya terjatuh, lalu menarik Beth dan akan menggilingnya, Haesi yang melihatnya langsung mematikan mesinnya. Beth langsung mengambil mesin pemotong dan menyuruh Hes menyalakan mesinnya kembali. Kemudian Beth dan Haesi pergi dari tempat itu. Sedangkan penghuni lain yang akan keluar menjemput temannya pergi ke basement, dia melihat banyak darah berceceran dan dia berteriak.